Selamat datang di channel Faruk. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya kan? Kali ini ada teman yang request manga yang cukup bagus. Bikin cerita manga Junji Ito Black Paradox. Cerita manga ini 4 orang yang bertemu lewat situs untuk melakukan bundir bersama. Karena mereka memiliki masalah sendiri, rasa tidak puas dan kekecewaan dalam dirinya. Tetapi saat melakukan bundir, malah mereka menyadari fenomena aneh yang dapat mengubah dunia. Dan bagaimana kelengkapan ceritanya? Dan inilah Black Paradox. Cerita berawal dari keempat orang yang bertemu di situs online, di mana keempat orang itu bertemu pertama kalinya dengan berpakaian hitam semua. Nama dari keempat orang itu yang pertama Taburo, yang kedua Pitan, yang ketiga Baraji, dan yang keempat Maruso. Setelah itu mereka pergi naik mobil. Ketika di jalan, Taburo bilang bagaimana caranya bundir. Lalu Pintan jawab kalau kita meninggoy dengan menggunakan asap mobil yang dipasang dengan selang dan menggunakan pil tidur. Mereka berempat bertemu di situs bundir yang bernama Black Paradox. Lalu Taburo bilang kalau mau bundir pasti ada alasannya. Setelah itu alasan Maruso itu merasa hidupnya banyak bencana dan dirinya pasti tidak menerimanya. Maruso bilang bahwa ada orang bernama Akutagawa Ryonosuke yang memilih bundir dengan cara ini. Jadi akhirnya ikut juga Maruso dengan cara ini. Saat Taburo membicarakan Akutagawa Ryonosuke, katanya ketika mau meninggoy, melihat kembarannya sendiri. Lalu Taburo bilang, apakah pernah melihat kembarannya? Tapi Maruso jawab tidak pernah melihat. Lalu Taburo bilang kalau dia pernah melihat kembarannya. Itu beberapa bulan yang lalu, di mana kembarannya itu tampaknya seperti seorang pembunuh. Dan ada teori mengatakan bahwa jika orang pernah melihat kembarannya, pasti ajalnya udah dekat. Jadi itulah kenapa Taburo ingin bundir. Di sini Pitan agak mirip ceritanya dengan Taburo, di mana Pitan adalah seorang teknik robotik di sebuah universitas. Di saat itu sedang membuat humanoid level tinggi, dan robot itu membutuhkan sebuah model. Lalu dipilihlah Pitan untuk modelnya, di mana robot itu sangat mirip dengan aslinya. Lalu semua tim lab bangga dengan hasilnya. Tapi Pitan merasa adanya robot ini menjadi hilang kepercayaan dirinya dan juga harga dirinya. Dengan adanya robot Pitan, maka akan mengurangi kegiatan lab. Sebelum robot Pitan muncul di media massa, Pitan akhirnya memutuskan untuk bundir. Lalu Baraji sepertinya juga melihat orang yang sama, di mana Baraji ini ada orang yang dari dunia cermin. Lalu Taburo tanya, apakah kamu dari dunia lain? Lalu Baraji jawab, iya, saat melihat ke arah cermin seolah-olah hidup dan membayangkan dari dalamnya itu bicara sendiri untuk meninggoy. Dan akhirnya Baraji memiliki kehidupan lain dari wajahnya sendiri, di mana bekasnya ada di sebelah kiri ya kan? Lalu Baraji bilang bahwa bekasnya ada di sebelah kanan. Jadi itulah Baraji ingin meninggoy. Tapi tiba-tiba ada mobil yang menyalip dan mereka wujudnya sama dengan mereka. Tapi tidak ada Maruso. Maruso langsung kaget saat melihatnya. Lalu Maruso memberitahu mereka. Tapi Taburo jawab kalau itu mungkin imajinasimu saja, kata Taburo. Tapi Maruso yakin kalau melihat Baraji, tapi bekasnya ada di sebelah kanan. Karena hal itu Baraji bilang, jadi aku orang yang keluar dari cerminnya, kata Baraji. Maruso bilang, aku rasa begitu. Tapi saat Maruso melihat ke arah kaca mobil, di mana Baraji itu nggak ada bayangannya. Di sini langsung panik dong Maruso. Maruso menyadari bahwa yang rusak itu wajah yang kanan. Tapi kenapa bilang yang kiri? Ketika sampai mereka menyiapkan alatnya, di mana ada selang yang dipasang ke knalpot mobil. Ketika Pitan memasang selangnya dengan Baraji, Maruso mengajak ngobrol bareng karena ada yang aneh dengan Pitan dan Baraji. Lalu Taburo bilang kalau Pitan itu ada suara seperti mesin. Jadi apakah Pitan itu seorang robot? Lalu Maruso merasa aneh juga kepada Baraji karena tidak ada bayangannya. Ketika itu Maruso memperlihatkan cermin kepada Taburo dan emang Baraji tidak ada. Karena keanehan itu, pastinya mereka nggak akan meninggoy dengan gas. Jadi Taburo dan Maruso memilih untuk kabur. Saat mereka lari, Pitan dan Baraji menyadari hal itu, hingga akhirnya mengejarnya.
Akan tetapi Maruso jatuh dan menggenggam batu hingga kena Baraji, dan Baraji pecah seperti cermin. Lalu Pitan menangkapnya Taburo dan akhirnya menancapkannya. Tapi itu cuma bayangannya saja. Jadi selama ini Taburo hanya cuma bayangannya saja. Setelah itu Pitan mengejar Maruso. Maruso melihat mobil lalu meminta tolong kepada mereka. Tapi saat melihat ke dalam, ternyata itu sama wujudnya. Tapi nggak ada Maruso, di mana mereka sedang bundir. Tapi mereka akhirnya bangun, dan Taburo bilang, "Siapa kamu?" Dan Maruso sudah mengganggu proses bundir. Akan tetapi mereka melihat kembarannya Pitan. Pitan bilang kenapa dia di sini, seharusnya di lab universitasnya. Lalu Taburo bilang kepada Maruso, "Siapa kamu?" Lalu jawab kalau Maruso. Di sini Taburo pikir Maruso tidak datang di pertemuan situs bundir. Lalu Maruso menjelaskan kalau bertemu dengan kembaran mereka. Dan Taburo kaget saat mendengarkannya. Lalu keempat orang itu menghentikan aksinya untuk bundir, dan keberadaan robot itu tidak ada yang mengetahuinya. Setelah itu mereka merencanakan bundir yang kedua kalinya. Lalu Maruso tanya kepada mereka asli atau bukan. Setelah Maruso yakin mereka asli, akhirnya mereka sampai di tempat yang sepi. Di sini mereka tidak memakai selang, tapi Taburo nyuruh untuk menggunakan pil tidur yang banyak agar overdosis. Setelah itu mereka meminum bersama. Akhirnya mereka tak sadarkan diri. Akan tetapi Maruso bangun dan tidak minum obatnya karena curiga dengan mereka. Lalu di sini Maruso bilang kalau janganlah kalian pura-pura tidur. Setelah itu Taburo dan Baraji bangun. Mereka tidak minum obat karena takut, tetapi Pitan sudah meminum obat. Saat Taburo mengeceknya, ternyata Pitan sudah meninggoy. Ketika mereka mau pergi, Pitan tiba-tiba batuk. Di sini Taburo kaget dong, karena tadi yakin kalau Pitan sudah meninggoy saat mengeceknya. Lalu Pitan mengeluarkan bola aneh dari tubuhnya. Di sini Taburo bilang, "Pitan, apakah kamu masih hidup?" Akan tetapi Pitan hanya cuma melongo karena keindahan bola itu. Mereka bertanya-tanya kenapa bola itu keluar dari badan Pitan. Karena tidak tahu bola apa itu, Baraji kebetulan seorang pernah bekerja di toko permata. Jadi Baraji memutuskan untuk membawanya sementara waktu. Tapi Taburo bilang kalau kita tujuannya bundir, kok malah mencari tahu tentang batu itu. Baraji jawab kalau Pitan memuntahkan bola itu, dan anehnya Pitan bilang kalau melihat dunia yang bersinar. Dan akhirnya mereka berempat memutuskan untuk mengetahui batu apa itu. Di malam harinya Baraji menatapi batu itu. Akan tetapi saat memejamkan matanya dan banyak bola yang ada di dalamnya, lalu bola itu jatuh ke bawah dan mengeluarkan seperti roh. Di keesokan harinya, Maruso sedang bekerja menjadi seorang perawat. Tapi saat akan memanggil pasien lainnya, yang datang malah Pitan. Lalu Pitan menjelaskan ke dokter bahwa ada masalah dengan perutnya dan memuntahkan sesuatu yang aneh. Terus dokter nyuruh Maruso, tapi nama aslinya itu Kikuchi. Saat mengantar, Pitan tak sadar bahwa perawat itu Maruso. Akhirnya dokter memeriksa Pitan dan hingga mengecek ke dalam tenggorokannya. Tenggorokannya dan perutnya sehat-sehat saja. Akan tetapi saat dokter melihat pilorusnya, terus dokter langsung ketakutan. Dan entahlah apa yang dilihat oleh dokter. Dokter bilang bahwa pilorusnya sambil ketakutan. Maruso tanya ada apa dengan pilorusnya. Setelah itu keempat orang itu bertemu kembali. Baraji bilang kalau batu ini adalah material yang baru. Dan juga barang ini sangat berharga, kata Baraji. Lalu mereka berpikiran untuk menjual batu ini karena berpotensi banyak cuan. Di sini jika Baraji punya uang banyak, maka akan menggunakan operasi plastik. Jadi nggak perlu bundir lagi karena wajahnya yang jelek. Tapi Maruso bilang batu itu milik Pitan. Akan tetapi Pitan melihatkan batunya sebanyak tas penuh. Taburo dan Baraji saat melihatnya hingga menelan ludah. Pitan merasa bahwa tubuhnya ada masalah terjadi pada pilorusnya. Terus Taburo tanya ke Maruso, apa itu pilorus? Pilorus adalah bagian yang menghubungkan lambung dengan usus. Kalau dalam bahasa Jepang itu dikatakan yumonbo, dan artinya itu pintu roh. Pitan juga waktu bangkit dari bundir bilang kalau melihat dunia yang bersinar, mungkin dunia setelah kematian. Dan juga batu itu jumlahnya tak terhingga.
Jadi setelah Pitan bangkit dari kematian, Belarusnya berubah menjadi pintu ke dunia roh. Dan batu itu bukan batu biasa, tetapi batu yang memiliki roh. Lalu Taburoi kaget saat mendengarkannya. Tiba-tiba Pitan muntah dengan mengeluarkan batu, hingga badannya dipenuhi dengan batu itu. Terus Taburo akan membawanya ke rumah sakit. Akan tetapi badan Pitan semakin membesar, hingga meledak dan mereka juga keluar dari mobil, karena batu itu sangat banyak. Dan roh dari batu itu keluar semua. Setelah itu dimana diperlihatkan seorang aktor yang terkenal bernama Taniore, di mana dia memperlihatkan batu roh yang diterima dari penggemarnya yang tanpa nama. Tidak lama dari itu, batu roh dibicarakan di malam paradoksikal, di mana Taniore memperlihatkan ke semua orang di acara TV. Lalu Maruso gelisah karena melihat tayangan batu roh itu. Di lain hari, mereka bertiga ketemuan untuk berkumpul dan membicarakan batu roh itu. Jadi Baraji yang memberikan batu roh ke Taniore karena orangnya yang manis. Maruso kira pertemuannya akan membicarakan bundir, akan tetapi malah akan membicarakan tentang menjual batu roh itu. Lalu Baraji bilang kalau dia tidak punya alasan untuk bundir lagi. Maruso menjelaskan kalau Pitan sudah meledak dan roh itu keluar semua. Sebenarnya itu sangat mengerikan, tapi Taburo dan Baraji tidak memperdulikan Pitan, malah mengambil batu roh itu. Terus Baraji tanya, kamu membawa Pitan kemana? Maruso bilang kalau membawanya ke rumah sakit, tapi Maruso karena takut, Pitan akhirnya ditinggalkan di dekat rumah sakit. Lalu Taburo bilang bagaimana dengan Pitan sekarang? Maruso jawab kalau tidak tahu karena takut mencari tahu. Karena Pitan masih belum ada kabar meninggoy, Baraji berencana untuk mengambil batu lagi. Lalu Maruso muak dengan mereka karena tidak puas dengan hal didapat dari Pitan. Lalu pergi begitu saja dan tidak memikirkan batu itu. Saat Maruso di jalan, Maruso kepikiran dengan Pitan dan akhirnya menelpon pihak rumah sakit. Tapi rumah sakit tidak menerima pasien yang bernama Pitan. Lalu Taburo dan Baraji sedang mencari sisa-sisa batu roh itu. Tapi Taburo bilang berbohong karena tidak mendapat apa-apa dan menyuruh untuk pergi. Tetapi Baraji melihat Pitan. Lalu Baraji bilang katanya Maruso ngantar ke rumah sakit. Tapi kok ada di sini? Pasti bohong, kata Baraji. Terus Taburo melihat kondisi Pitan dan Taburo kaget karena sudah meninggoy. Selain itu bukan Pitan, tapi robot. Mereka beranggapan bahwa robot tidak bisa bergerak karena baterainya sudah habis. Lalu mereka membawa robot itu ke rumah Baraji, dan Baraji memanggil sang ahli robot yang bernama Yamanisi. Lalu Yamanisi membicarakan tentang bola roh yang sudah populer di masyarakat, di mana batu itu juga barang yang paling keras dan tidak mudah dihancurkan. Karena hal itu, Taburo mencoba untuk seberapa keras batu itu dengan palu. Tapi saat dipukul, malah banyak roh yang keluar dari batu itu, hingga roh itu teriak dan melayang-layang. Setelah kejadian itu, Taburo sadar dan melihat rumah itu menjadi aneh. Lalu Taburo menyadarkan Baraji. Baraji bilang kalau dia bermimpi banyak orang dengan zaman yang berbeda. Saat mereka melihat batu itu masih utuh meskipun dipukul dengan palu, tapi batu itu sudah tidak bersinar lagi karena sudah melepaskan rohnya. Mereka bertanya-tanya apakah roh yang keluar akan berinkarnasi. Tapi tiba-tiba Pitan bangun dan mereka kaget karena baterainya sudah habis, tapi bisa bergerak. Di sini robotnya bilang kalau mengajak untuk meninggoy bersama. Saat robot itu lari, tak sengaja menginjak sebuah batu roh hingga terjatuh. Dan robot itu memegang batu itu. Mereka beranggapan bahwa melepaskan roh dari batu itu, robot yang kehilangan energi akan bisa kembali. Di sisi lain, di mana diperlihatkan Taniore di TV stasiun yang memperlihatkan batu roh kepada semua orang. Orang yang melihatnya membicarakan bahwa Taniore seorang pemalu dan sekarang menjadi sombong. Tapi saat itu Taniore ingin membagikan serpihan batunya. Dia akan membelahnya dengan pistol. Akan tetapi saat sudah menembaknya, di mana bangunan itu meledak dan membakar seluruh bangunan, hingga tidak ada yang selamat dan tidak ada saksi yang bisa menjelaskannya. Di sisi lain, Baraji yang ingin memperbaiki wajahnya karena wajahnya memiliki tanda lahir.
dan dokter itu bernama Dokter Suka. Dokter bilang kalau bisa diperbaiki. Di saat itu juga banyak pasien yang datang, yang dari TV stasiun. Korban yang terkena kebakaran sungguh aneh badannya. Di sisi lain, Baraji dan Taburo di apartemen sedang membicarakan ledakan yang baru ini terjadi, di mana melihatkan badannya Taburo sama dengan badan yang terkena ledakan. Mereka menyebut batu itu bernama batu paradoks. Jadi jika melakukan banyak energi untuk memukul paradoks, maka energi yang dikeluarkan tambah besar. Sampai-sampai robot Pitan yang baterainya habis bisa hidup kembali. Tetapi robot Pitan berusaha untuk bundir. Tiba-tiba Baraji ditelepon oleh Yamanisi karena batu paradoks dianggap senjata teroris dari pihak polisi. Kalau mereka tidak bisa membuktikan asal paradoks itu, maka mereka akan nyita semua dan mereka akan ditangkap. Taburo dan Baraji mau melarikan diri, tapi robot Pitan tiba-tiba ada di depannya Taburo, dan robot itu bilang, "Apakah kalian mau bundir? Aku mau ikut juga," kata robot itu. Di sisi lain, Maruso menunggu Dokter Suka. Setelah itu, Dokter Suka datang. Dia tanya kepada Maruso, kenapa sudah lama tidak masuk kerja. Maruso jawab kalau dia merasa gelisah dan tidak tahu penyebabnya. Lalu Dokter Suka menawarkan untuk pergi ke vilanya karena di sana tempat terpencil dan jauh dari kota. Dan Dokter Suka menyarankan karena di sana tenang. Di sisi lain, Taburo dan Baraji sedang mendengarkan radio mobil, di mana ada kabar bahwa polisi mencari tahu tentang ledakan di TV stasiun dan siapa yang menjual batu paradoks. Selain itu, polisi juga sudah menemukan sisa-sisa paradoks yang tertinggal di kediamannya. Karena Taburo mendengar berita tersebut, Taburo lebih baik kembali ke keinginan awalnya yang ingin bundir. Lalu Baraji bilang kalau kita menemukan Pitan, pasti ada buktinya, tapi harus menemukan Maruso dahulu. Setelah itu Maruso dan Baraji melihat Maruso dengan Dokter Suka. Lalu Maruso dan Dokter Suka sudah sampai di vilanya, dan Maruso mengagumi villa Dokter Suka. Dokter Suka bilang kalau Maruso bisa tinggal yang selama Maruso mau, dan juga Dokter Suka senang kalau Maruso senang juga. Oh, ternyata Dokter Suka itu menyukai Maruso. Akan tetapi mereka dilihat oleh Baraji yang sudah mengikutinya. Tapi tiba-tiba robot Pitan minta dikeluarkan. Ternyata Taburo memindahkannya di bagian mesin mobil. Di malam harinya di mana Maruso sedang gelisah, Maruso kira di vilanya kegelisahannya akan sembuh. Ternyata malah menjadi-jadi. Terus Maruso mencari Dokter Suka hingga ke ruang bawah tanah. Tapi saat masuk ada banyak batu paradoks yang berceceran. Tiba-tiba Dokter Suka ada di hadapannya. Maruso tanya kenapa di sini ada banyak batu paradoks. Lalu Dokter Suka cerita saat menjaga di malam hari di rumah sakit. Saat itu ada mobil di depan rumah sakit. Dokter Suka mengeceknya hingga ada tubuh Pitan yang sudah tak sadarkan diri, dan perutnya terus saja mengeluarkan batu paradoks, di mana di saat itu ada lubang dunia lain yang tak pernah dilihat oleh Dokter Suka. Di sisi lain, Baraji dan Taburo sedang memanaskan badannya karena udaranya dingin. Akan tetapi Baraji merasa bahwa wajahnya mengalami infeksi dan merasa sakit, hingga akhirnya wajah Baraji mengeluarkan banyak bola paradoks. Kembali kepada Maruso, Maruso tanya di mana keberadaan Pitan. Lalu Dokter Suka menunjukkan ke arah belakang. Maruso kaget saat melihatnya. Dokter Suka menjelaskan bahwa otak Pitan sudah meninggoy, tetapi kulit perutnya masih bisa hidup. Namun mulai sekarang, batu itu tidak keluar lagi, karena Dokter Suka yakin kalau sudah habis. Lalu di sini Maruso bilang kenapa bisa menjadi begini. Lalu Dokter Suka bilang kalau dia menginginkan dunia lain agar masih terbuka. Setelah itu Maruso lari ketakutan dan meminta tolong kepada orang yang datang. Saat mengeceknya ternyata itu Baraji. Lalu Baraji merasa kesakitan dengan wajahnya yang terbuka, dan Baraji memohon kepada Dokter Suka untuk segera mengoperasinya. Betapa ngerinya ketika Baraji membuka rambutnya dan wajahnya dipenuhi dengan bola paradoks. Di keesokan harinya, Maruso sedang diikat dan Baraji sudah dioperasi. Dokter Suka menjelaskan bahwa wajah Baraji terhubung dengan dunia lain, seperti punyanya perut Pitan. 1 bulan berlalu, bekas luka Baraji sudah sembuh. Baraji khawatir dengan jahitannya, tetapi Dokter Suka bilang kalau jahitannya akan lepas sendiri. Taburo sudah capek sembunyi terus karena sudah memiliki bukti
yang ada. Dokter Suka bilang untuk bersabar. Di saat itu, di ruang bawah tanah, muncul suara aneh dari perut Pitan. Bekas luka dari Baraji disatukan dengan perut Pitan. Karena hal itu, Maruso malah menjadi sangat gelisah dan merasa akan terjadi yang mengerikan. Di sisi lain ruang bawah tanah, Dokter Suka membayar seseorang untuk masuk ke dalam perut Pitan. Saat sudah memakai peralatan semua, orang itu akhirnya turun hingga orang itu melihat ada lubang di dalamnya. Akan tetapi saat masuk, tiba-tiba alat komunikasinya langsung terputus. Sontak mereka kaget dan langsung menariknya. Terus saat menariknya mereka sangat kaget karena orang itu sudah tidak terbentuk. Sungguh ngeri ya kan? Setelah itu mereka membicarakan tentang orang itu dan di mana di dunia roh memiliki tekanan yang besar serta batu paradoks punya kekuatan yang luar biasa. Jadi Dokter Suka menginginkan robot untuk bisa masuk ke dalam dunia roh. Lalu Taburo ingat bahwa punya robot Pitan. Lalu mereka menemui robot Pitan yang ada di dalam mobil. Setelah itu mereka ke dalam ruang bawah tanah di kolam yang berisi perut Pitan yang asli. Taburo bilang, Pitan, kamu ingin meninggoy bukan? Jika kamu masuk di dunia lain, maka kamu akan beda alam, kata Taburo. Lalu robot Pitan senang saat mendengarkannya dan mengajak mereka untuk bundir bersama. Tapi Taburo nyuruh untuk masuk dahulu karena yang lainnya akan menyusulnya. Saat itu talinya ditarik oleh robot Pitan. Dokter Suka langsung menyuruh untuk menariknya. Mereka tanya apa yang ada di dalamnya. Robot Pitan bilang kalau di dalamnya itu terang sekali dan sebuah dunia yang tidak ada apa-apa tapi mempesona. Hingga robot Pitan mengumpulkan batu paradoks hingga rohnya keluar semua. Setelah itu robot Pitan ingin masuk terus. Dokter Suka menjuluki robot Pitan adalah orang yang pertama yang masih bisa hidup meskipun masuk ke dalam perut Pitan. Terus robot Pitan bilang itu karena masuk ke dalam perutnya sendiri. Terus Baraji nyuruh untuk meriksa wajahnya yang sudah dioplas. Lalu Dokter Suka bilang kalau wajahnya sudah membaik. Terus Dokter Suka nyaranin untuk pakai make up. Setelah di make upin, wajahnya menjadi mulus dan bening. Lalu Dokter Suka bilang pada Baraji kalau cantik. Lalu Dokter Suka bilang kalau akan mengundang orang penting dan nyuruh Baraji untuk pakai pakaian pesta. Terus Baraji bilang kenapa harus aku? Tapi Dokter Suka langsung menciumnya dan bilang karena mencintainya. Baraji bilang bagaimana dengan Maruso? Dokter Suka jawab kalau dia sudah tidak bisa apa-apa lagi dan meyakinkan bahwa suka pada Baraji. Di sisi lain Taburo sudah merasa aneh dengan tingkahnya mereka. Taburo tujuannya di sini hanya untuk mencari bukti karena tidak bersalah. Dan Taburo ingin keluar tapi mengingat Maruso lalu membebaskannya. Tapi saat ke ruang Maruso bilang akan terjadi sesuatu yang mengerikan kepada mereka. Dan juga Taburo akan mengalaminya. Karena hal itu, Taburo ketakutan dan langsung pergi. Ketika di jalan, Taburo melihat kembarannya. Setelah itu Taburo pergi untuk menenangkan dirinya. Tetapi Taburo melihat kembarannya di tebing sambil melihatnya. Tapi kembarannya tiba-tiba senyum dengan mengerikan. Lalu Dokter Suka dan Baraji menghampiri Maruso dan memberitahukan bahwa Dokter Suka tidak suka Maruso lagi serta akan menikah. Tapi Maruso bilang kalau akan terjadi sesuatu yang mengerikan pada Baraji dan dirinya. Baraji cuma hanya ketawa. Terus Dokter Suka mengajaknya ke ruang bawah tanah, di mana memperlihatkan sisa dari wajah Baraji yang sungguh mengerikan. Tapi Dokter Suka menyuruh Pitan untuk masuk ke dalam, tapi menolaknya karena itu punyanya Baraji. Di waktu yang lain, para orang penting sedang melihat penemuan Dokter Suka dan melihat perut Pitan. Lalu Dokter Suka memperkenalkan Baraji dan robot Pitan. Terus Dokter Suka menyuruh robot Pitan masuk ke dalam perutnya dan 10 menit kemudian membawa banyak batu paradoks. Lalu orang-orang yang membicarakannya dan ada sebagian orang yang tidak percaya dengan adanya dunia lain. Setelah itu ditunjukkan ke wajah Baraji pada mereka hingga Baraji masuk ke dalamnya. Dokter Suka menjelaskan bahwa hanya merekalah yang bisa masuk dan keluar hidup-hidup. 30 menit sudah berlalu dan orang itu berbicara kepada Dokter Suka karena sudah melebihi waktunya. Di saat itu Baraji keluar dan wajahnya sungguh mengerikan. Mereka sangat kaget melihatnya dan ternyata Baraji adalah robot. Di malam harinya Dokter Suka dan Baraji
sedang berduaan. Lalu Baraji ketawa karena penyambutannya dengan orang penting yang memalukan. Karena sudah menggunakan robot dengan desain Baraji. Terus Dokter Suka nyuruh Baraji ke dalam wajahnya Baraji. Tapi Baraji menolaknya. Di saat Baraji tidur, Dokter Suka pergi ke tempat Maruso. Maruso kelihatan seperti ketakutan, di mana Pitan setiap harinya mengambil batu paradoks hingga batu paradoks diteliti oleh para ilmuwan karena bisa dimanfaatkan untuk di masa depan. Tapi Dokter Suka tidak puas dengan dua pintu yang milik Pitan dan Baraji hingga ingin memiliki yang lebih. Selanjutnya Maruso akan dibawa ke rumah sakit oleh Dokter Suka. Dan ternyata Dokter Suka masih suka sama Maruso. Kan tetapi Baraji dari belakangnya melihatnya. Lalu Baraji meninggalkannya dan Dokter Suka mengejarnya. Akan tetapi Baraji akan membakar sumur yang terisi wajahnya. Di sini Dokter Suka bilang bahwa salah paham dan hanya suka kepada Baraji. Tapi saat mendekati, Dokter Suka langsung mendorong Baraji hingga masuk ke dalam. Di waktu lain Maruso dibawa ke rumah sakit. Ternyata Maruso di otaknya ada tumor yang besar. Lalu Dokter Suka bilang apakah bisa dikeluarkan. Kata dokternya bilang sulit tapi akan mencobanya. Lalu dokter itu tanya apakah tumor itu memiliki pintu untuk ke dunia lain. Lalu Dokter Suka jawab mungkin sepertinya ada. Lalu grup rahasia luar angkasa ikut serta untuk meneliti dunia lain. Lalu ada alat yang dirancang bisa mengumpulkan batu paradoks. Setelah itu alatnya masuk ke dalam. Di dalamnya saat melihat di kamera hanya ada batu paradoks. Tiba-tiba ada titik hitam dan ternyata itu adalah Baraji. Tapi alat itu mengejar Baraji. Tiba-tiba kameranya mati dan langsung menyuruh untuk menarik. Tetapi saat ditarik malah alat itu terkena korosi karena lapisan dunia itu. Tiba-tiba Baraji muncul dari sumur. Mereka pun sungguh kaget saat melihatnya. Hingga Baraji membawa bola paradoks dan memberikan ke Dokter Suka. Jadi Baraji orang kedua yang bisa selamat dari dunia roh. Setelah itu Dokter Suka ke rumah Taburo dan Dokter Suka bilang bahwa dia dokternya Taburo. Jadi orang yang di rumah Taburo disewa untuk merawatnya karena Taburo sekarang ini merasa ketakutan dan akhirnya mengurung diri di kamarnya agar tidak melihat kembarannya. Tapi orang yang merawatnya bilang kalau Taburo melihat bayangan menyala dalam kegelapan. Saat Dokter Suka ke kamarnya, Dokter Suka melihat seperti bayangan yang bercahaya, di mana cahaya itu memiliki pintu ke dunia roh. Tapi Taburo keluar dari dunia rohnya hingga Dokter Suka kaget saat melihatnya dan tiba-tiba bayangan cahayanya menghilang. Lalu Dokter Suka sudah mengoperasi tumor yang dimiliki oleh Maruso. Dokter Suka bilang kalau Maruso adalah orang yang satu-satunya badannya stabil dari koma, di mana Maruso telah dioperasi merasa tidak ketakutan lagi. Lalu Maruso tanya apakah tumornya ada di ruang bawah tanah. Lalu Dokter Suka melihatkan tumornya. Lalu Maruso menawarkan untuk masuk ke dalamnya. Tapi Dokter Suka bilang apakah tidak takut. Maruso bilang kalau tidak takut sama sekali. Maruso tanya apakah jika masuk demi kebaikan manusia. Maruso merasa curiga sama Dokter Suka dan akhirnya Maruso masuk ke dalamnya. Orang-orang mempedulikan batu paradoks karena indah. Tapi baru-baru ini benda itu sangat dilarang oleh pemerintah dan batu paradoks sudah tidak dipasarkan lagi. Wanita dan laki-laki masih sedang diburu oleh polisi. Ya kalian tahu mereka Baraji dan Taburo. Namun sebuah legenda muncul. Di dalam sebuah fasilitas di tengah hutan, ada 4 orang yang dikenal sebagai Black Paradox yang membawa batu paradoks dari dunia roh. Sepertinya mereka sudah masuk ke dunia lain, seperti yang dihadapkan di cerita awalnya yang ingin pundir. Lalu manusia bisa melihat gambaran masa depan di mana batu paradoks digunakan secara berevolusi, tapi manusia secara perlahan akan musnah. Alasan mereka memakai batu paradoks sebagai energi sebenarnya adalah jiwa mereka sendiri. Lalu Baraji dan Taburo bingung apa maksudnya. Jadi jiwa orang yang selalu berada di dunia roh, tubuh kita di sini akan meninggoy hingga membentuk lingkaran konstan. Tapi jiwa kita selalu berada di dunia sana. Jadi proyek batu paradoks pada dasarnya membunuh jiwa mereka sendiri. Jika itu benar, mereka akan bisa lenyap dari dunia roh hingga berencana untuk menghentikan mereka. Tapi Maruso bilang bagaimana kalau Dokter Suka sukses membuat pintu lain. Lalu Maruso menyarankan untuk menemukan jiwanya dan melindunginya. Lalu Taburo tanya apakah bisa melindungi jiwa kita. Maruso bilang kalau Pitan sudah punya batu yang memiliki jiwanya sendiri. Lalu Taburo tanya bagaimana bisa menemukan batu itu karena sangat banyak. Maruso bilang kalau batu mereka spesial. Setelah itu Baraji tanya bagaimana masa depan Dokter Suka. Maruso menceritakan bahwa Dokter Suka adalah penemu pertama
orang yang menemukan revolusi energi. Dan setelah sukses, maka Dokter Suka akan menjadi korban karena membawa manusia dalam kepunahan. Takdirnya sungguh mengerikan ya. Lalu Dokter Suka mengganggu mereka, dan akhirnya mereka berempat melakukan untuk menyelamatkan manusia. Dan cerita sudah berakhir. Gimana, sungguh banyak plot twist ya kan dari tokoh berempat. Mereka akan menyelamatkan dari keserakahan oleh Dokter Suka. Jadi terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.